Hai Quarters, selamat datang di Teman Seperempat. Bersama Menata Ulang Arah. Kita pengen menjadi ruang aman buat kalian yang mungkin lagi kepikiran tentang karir, tentang hidup, tentang percintaan, ataupun tentang pekerjaan. Dan kali ini aku kedatangan teman aku yang sedari kecil dia udah berkarir dan luar biasa. Langsung aja kita sambut, ini dia, Anet. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan semuanya. Halo. Apa kabar, Net? Kita udah lama banget nggak ketemu. Baik banget. Kakak gimana kabarnya? Sehat, Kita sehat, kayaknya luar biasa. 3 tahun gak ketemu ya? 6 tahun. 7 7 tahun, iya. Iya. Aku baru pertama kali lihat Kak Sam nge-host loh. Oh iya bener Iya. kan? Wow. Di luar sini biasa. aku pengen kasih tau ke Anet bahwa aku nih juga lagi cari tahu tentang quarter life crisis. Dan Oke. kalau kamu gimana? Kamu udah tahu banyak atau kamu juga masih mencari tahu? Jujurnya aku masih mencari tahu karena kan sebenarnya quarter life crisis itu biasanya 25. Iya, biasa biasanya. 20-an Iya gitu ke kan, atas. 20-an. Aku kan baru mau 20 nih, mau 20 tahun ini 20. Jadi emang sambil mencari sebenarnya. Cocok banget, Net, karena moto kita itu adalah menata ulang arah. Oke. Yang dimana kita tuh bukan cuman buat orang yang udah ngelewatin quarter life, tapi kita juga mempersiapkan orang-orang yang akan masuk ke quarter life, Net. Nah, Seru. aku pun juga Aha. masih dalam momen yang kayak baru mau masuk tapi juga masih awal-awal banget deh. Dan aku baru mau belajar juga. Oke. Kita boleh masuk ke pertanyaan buat si Anet-Anet ini? Boleh Boleh ya? langsung nih. Boleh dong. Wow, pemanasannya Aman singkat nggak? sekali ya. Gimana? Nah, aku tuh pengen tahu banget dari kamu karena kan kamu tuh benar-benar dari kecil ya, Net. Kamu tuh The Voice tuh umur The Voice itu umur 11. 11 ya? Iya, itu 11. Aku tuh pengen nanya, kan pasti dulu awal-awal tuh kamu masih kecil, kamu mungkin gak gitu tahu banyak hal gitu kan. Dan sekarang Anet umur 20 kan? Iya, tahun ini 20. 20 kan? Iya. Maksudnya kamu udah masuk remaja. Gimana sih maksudnya, ada gak sih kayak perubahan yang Anet rasain tuh kayak gimana sih ya waktu dulu awal-awal baru The Voice dan sekarang udah remaja? Maksudnya ada gak perbedaan mental kamu yang kamu rasain banget tuh? Oke, jujur ada banget lagi kayak Apa tuh? apa ya? Dulu kan masih kecil pengennya for fun aja. Kayak nyanyi sebelum ini ya, sebelum ikut ajang pencarian bakat tuh kadang kayak wow, aku ikut lomba nyanyi nih. Wow, aku bisa ketemu teman baru gitu kan. Jadi kayak hobi yang senang bisa disalurkan gitu. Tapi nggak mikir serius tentang itu. Dan akhirnya pas mulai berkecimpung di industri musik, awal-awal itu masih lebih yang kayak wah seru ya, asik ya gitu. Tapi emang apa ya, untuk beradaptasi lumayan agak kaget sebenarnya. Awal-awal selesai Idol kalau nggak salah. Tapi Idol kamu tuh Junior. ada gak sih kayak fokus yang kamu rasa kayak, kan kamu dulu The Voice terus habis itu Idol kan. Maksudnya kayak dulu kamu ada fokus untuk kemana dan sekarang kayaknya pas kamu lagi udah masuk fase remaja kamu ada perubahan fokus kamu tuh pengennya kemana gitu, ada gak sih? Net? Oke. Perubahan fokus pasti ada karena sekarang tuh menurut aku tanggung jawabnya lebih besar ya kayak. Iya sih pasti. Lebih gede dan banyak ekspektasi orang di luar sana yang jadi kekhawatiran aku karena aku takut nih aku nggak bisa memenuhi ekspektasi mereka atau misalnya para fans kayak gitu kan. Jadi ya sedang mencoba yang terbaik sampai sekarang gitu. Tapi kamu udah ketemuin kayak titik, oh ininya nih kayaknya gue harus merasakan kayak gini gitu. Kayaknya kalau misalkan gue kena hate atau gue kayak gimana, mungkin cara terbaik coping mechanism gue tuh untuk menerima ini semua tuh kayak gini gitu. Kamu ada gak sih kayak gitu? Jujur aku pernah ada di titik itu dimana kayak titik dimana aku ngerasa kayaknya gue tempatnya bukan di sini deh. Kayaknya industri ini bukan untuk gue deh. Gitu pernah banget kayak mungkin kaget dengan netizen yang suka kadang ngomong yang agak kurang mengenakan Ngerti. gitu kan. Terus kayak apa ya? Ya beda aja gitu dari dulu dan it's the first time for me yang aku belum pernah
rasain, belum pernah lewatin sebelumnya, terus kayak pertama kali dapat DM atau hate comments Iya, gitu ya. iya. Langsung kayak Iya, kaget, ngerti. tapi akhirnya ya apa ya, nemuin jalan keluar sih. Kalau menurut aku sih kayaknya pasti ada beberapa orang yang akan ngeliatin transisi perubahan besarnya, karena aku juga pernah ada di posisi itu, di mana dulu kan kita bisa dibilang kita penyanyi anak-anak, ya nggak sih? Ya nggak sih, Net? Iya. Terus setelah transisi kita kan mulai masuk ke lagu-lagu cinta-cintaan. Betul. Terus itu kita udah masuk fase yang udah mulai serius lah dari lagu-lagu kayak gitu. Pasti di saat itu pun bakal ada perubahan fans juga. Betul, Iya kan? betul. Perubahan orang-orang yang ngedukung kita tuh sikapnya akan berbeda, dan Pasti. orang-orangnya berbeda juga, ya nggak sih? Pasti, karena menurut aku industri ini penyanyi baru tuh pasti bakal ada, Kak. Iya, Kayak iya. akan ada tiap bulan, tiap tahun, dan Ngerti. apa ya, people change, dan menurut aku ya yang kita bisa lakukan hanyalah ya udah kita berkarya aja, konsisten aja gitu. Karena ya itu lagi, balik lagi yang aku bilang, ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Ngerti. Dan menurut aku rezeki orang tuh beda-beda gitu. Maksudnya mereka punya waktunya masing-masing menurut aku. Iya. Gitu. Dan ketika kita udah masuk ke dunia entertain, pasti kan kita tuh seakan-akan hidup kita tuh udah langsung berubah gitu. Kita nggak bisa shifting lagi balik ke zaman-zaman kita masih Betul. sekolah, Right. dimana kita nih bener-bener kita apapun yang kita lakukan kita pasti diliatin sama orang. Iya. Sikap kita juga jadi contoh gitu loh. Yes. Dan pressure itu kan pasti berat banget ya. Banget. Pasti berat banget kan. Kayak kita dituntut ekspektasi banyak sama orang. Kalau dari kamu sendiri, kamu ada gak sih kayak apa sih yang kayak Anet tuh bakal lakuin ketika Anet lagi penuh otaknya? Atau gimana sih caranya kamu untuk menetralisir lagi otak kamu? Oke. Gak apa-apa kalau karena aku pun Yeah. aku sampai sekarang masih momen yang mencari juga gitu loh. Oke, Sisi itu. oke. Kalau kamu gimana? Oke, jadi mungkin lebih untuk mewaraskan pikiran kali ya. Ih, benar. Iya kan. Logika dan logila. Benar. Oke, apa ya? Paling aku untuk mewaraskan diri nonton atau enggak dengerin lagu. Ya mungkin punya me time sendiri kali ya. Iya, gitu. iya. Tapi lebih ke nonton sih kalau aku. Nonton ya? Lebih ke nonton karena rumah aku tuh jauh dari teman-teman aku, jujur. Bener. Jadi untuk nongkrong tuh agak susah, Kak. Itu dia. Padahal itu mungkin bisa jadi salah satu coping mechanism, bisa menjadi salah satu apa ya, yang bisa bikin aku semangat lagi Iya gitu sih. kan dari percapaian duniawi Iya, ini. iya. Tapi emang kalau misalnya kalau di rumah doang, karena aku anak rumah banget ya guys. Jadi ya udah nonton aja. Apa? Anim? Anim random sih sebenarnya, anim nonton. Nonton apa aja lah, series, Apa aja kamu tonton apa gitu aja, ya? apa aja. Tapi Gitu. kalau Anet, apa sih yang selama ini tuh Anet pegang buat kayak akhirnya Anet memilih untuk jalan terus? Kan tadi kamu ada sempat bilang ke aku kayak, aduh kayaknya gue gak cocok nih di dunia ini gitu kan. Tapi apa sih hal yang ngebuat kamu untuk oke, akhirnya gue jalan sampai sekarang, dan sampai sekarang Anet masih menjadi penyanyi kan? Itu gimana? Jujur apa ya? Pastinya support system. Itu yaitu keluarga, teman-teman terdekat, terus juga fans. Mereka yang bikin aku dari ngerasa capek banget, dari ngerasa patah semangat banget, jadinya wah mereka ngedukung nih gitu. Iya. Mereka support dengan apa yang aku lakukan gitu. Aku nggak boleh nih capek, maksudnya boleh capek tapi nggak boleh capek lama-lama gitu. Istirahat boleh tapi jangan nyerah. Betul sekali. Itu dia. Quote of the day, Quote guys. of the day. Quote of the day. Nggak Lu bisa boleh diulang, jatuh, ya. lu boleh jatuh tapi jangan sejatuh-jatuhnya. Bisa, Boleh kan? boleh Boleh kan? boleh, ya ampun. Kita nyambung ke sejatuh-jatuhnya sedikit. Iya,
teman-teman, aku baru rilis lagu nih Yes. kebetulan. Judulnya Jatuh Sejatuh-Jatuhnya. Nice, Nah, nice. makasih udah diingetin ya Boleh Kak Sep. dong. Aku sempet lupa kalau aku baru rilis single. Coba cerita dong ke Quarters. Apa sih cerita tentang si sejatuh-jatuhnya itu tuh Oke. kayak gimana, Net? Jatuh Sejatuh-Jatuhnya itu adalah lagu yang menceritakan tentang kebucinan seseorang, butterfly era. Sebenarnya ini POV cewek. Ini aku ciptainnya sama Kak Clara Riva sama Bianca Dimas, jadi berempat. Iya. Terus aku bikin liriknya dari point of view cewek yang dimana kadang tuh kita tuh cewek suka nanya ke cowok kita, kamu tuh sayang gak sih sama aku gitu, kamu tuh beneran cinta gak sih sama aku, Oh gitu. gitu. Kak Sam kalau misalnya punya pacar, ceweknya nanya-nanya kayak gitu nggak? Nanya. Nanya? Soalnya mas saya nggak ada. Oh, ya, Tapi ya. kamu tahu nggak? Aku pernah dengar satu berita kalau misalkan kita tuh lagi sayang sama seseorang, Iya. kita lagi cinta sama seseorang, itu tuh salah satu ini ada salah satu zat atau gimana ya dalam tubuh kita tuh yang ngebuat kita tuh jadi nggak gitu stres gitu loh. Kita jadi nggak gitu gampang sakit atau kita juga nggak gitu gampang kena masalah tentang mental atau kayak gimana. Iya. Dan menurut aku Setuju. jatuh cinta itu penting dan gak harus cuman ke pasangan, maksudnya kayak Betul. sekedar kamu jatuh cinta sama binatang peliharaan kamu. Betul, Iya gak sih, Net? Atau kayak betul. kamu ngeliat aja orang-orang yang kamu sayangin kayak orang tua kamu. Betul. Gitu. Dan itu Kalau penting banget. misalnya kalian main game online terus kalian juga tiba-tiba baper sama teman online kalian juga bisa tuh kayak gitu. Soalnya aku pernah kayak gitu jujur. Aku main iya? Roblox, Kak. Aku main Roblox terus aku baper sama orang Roblox sih. Waduh, Anet. Menurut Aduh, maafin banget ya. Aduh, tapi kan kita nggak ngasih tahu iya, benar-benar. kita siapa kan. Katanya Anet udah manjat gunung ini ya, Everest ya katanya. Di Roblox ya. Oh, itu bentar. Oh, buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasain quarter life crisis, coba manjat gunung, siapa tahu itu ada orang yang healing-healingnya manjat gunung. Manjat gunung gak harus real life loh, nggak Iya. harus kayak Kasem yang emang suka Terima kasih. di Roblox juga bisa guys. Bisa. Bisa. Tapi kita keluar dari Roblox ya. Oke. Nah, aku sebenarnya kita balik lagi ke laptop ya. Oke, Kita balik lagi ke laptop. Sebenarnya promo dulu dong. Kamu orang bisa dengerin lagu kamu tuh di mana aja. Iya. Teman-teman jangan lupa dengerin lagu Jatuh Sejatuh-Jatuhnya, sudah ada di semua streaming platform. Music videonya juga kalian bisa nonton karena music videonya itu adalah music video yang sangat fresh banget dari aku, lucu banget. Pokoknya langsung aja ditonton, didengerin. Karena Kasem juga udah hafal. Udah dong. Udah kan? Coba nyanyiin dari awal sampai akhir, Kak. Waduh, susah udah dong. selesai. Oke. Kita Gimana? kita balik ke pertanyaan tentang Boleh. Net. Sebelumnya mau minum dulu? Oh ya boleh. Boleh dong. Di sini ada air, mantap. Ini panggilannya apa? Teman-teman yang nonton? Quarters. Oke. Gitu. Quarters. Seger. Teman seperempat, guys. Mantap. Oke, udah. lanjut. Kita lanjut ya. Ya. Aku mungkin akan sedikit aku tuh temenan sama Net udah lumayan lama. Maksudnya kita udah sering ngobrol lah. Tapi kayaknya ada beberapa pertanyaan yang kayaknya aku tuh belum tanyain ke kamu. Oke. Kalau semisal Anet nggak ada di musik, kira-kira Anet tuh ngegambarin Anet tuh sekarang tuh jadi seperti apa? Kayak mungkin kerja atau kayak gimana, Net? Kalau aku nggak jadi penyanyi saat ini, mungkin aku akan jadi mahasiswa seperti mahasiswa pada umumnya kali ya. Iya. Maksudnya yang kuliah seperti mahasiswa pada umumnya gitu, nggak yang gimana sih. Kalau aku ya, menurut aku kalau nggak jadi penyanyi, gitu. Main gitu ya. Main. Nongkrong. Aku tuh kadang iri Kak. Waktu itu apalagi pas lagi remaja-remajanya ya, SMA tuh apalagi. Dan waktu itu aku SMA kebetulan COVID. Jadi Iya, ngerti. agak susah. Aku baru datang ke Jakarta tuh COVID. Aku ngerantau ke Jakarta COVID. Di Jakarta nggak punya banyak teman, terus harus di rumah terus. Jadi kayak rasanya sumpek mumet banget Bener sih. rasanya gitu. Kamu tuh 2005. Aku 2005, Kakak 3. 1993 ya? 1993. Iya. 2003. karena kamu tuh kalau nggak salah kamu tuh seumur adik aku. Adik aku tuh 2005 kan. Oh iya. Dan dia dari SMA 1 sampai SMA 3 online.
Oh, Jadinya dia iya. hanya ada sobat pena, dia Iya, tidak ada sobat ya offline. ampun, sedih banget. Padahal SMA tuh seru banget tau, Net. Itu dia sebenarnya masa-masa SMA itu yang Itu. mungkin sebenarnya paling asik kali ya. Menurut kakak gimana? SMA? Asik dong, asik banget menurut aku. SMP atau SMA? Aku dulu waktu aku SMP, aku masih jadi anak-anak yang sebenarnya main banget kan. Oke. Sebenarnya main banget. Cuman ketika pas aku masuk SMA, aku tuh baru mulai ngeband. Nah, kayaknya di situ aku mulai ketemu teman, aku mulai ngeliat kayak dunia tuh seperti apa tuh waktu aku SMA. Ketemu teman baru Ih, gitu bener, kan. gitu Iya, iya, makanya. iya, ngerti. Dan kayaknya kalau dari aku ya, aku ngelihat bahwa perjalanan hidup kita kan dari SD, SMP, SMA. Menurut aku mungkin ada orang yang dapatnya tuh di SMP, ada orang yang dapatnya di SMA gitu. Cuman kalau menurut aku SMA tuh adalah momen-momen tuh yang dimana kita tuh udah mulai dituntut sama Ya. kehidupan. Oke. Iya gak sih? Karena itu udah mulai dewasa kan. Iya. Udah mulai itu. Dan masuk ke pertanyaan ini, Ya, apa tuh? aku tuh pengen nanya ke Anet kayak Oke. di umur Anet yang udah mau 20 ini, Anet sebagai penyanyi itu adalah Anet yang Anet mau nggak sekarang waktu masih kecil gitu. Ngelihat Anet yang sekarang nih umur Ngeliat anak yang sekarang. 20-an. 20. Karena emang mimpi aku dari dulu pengen jadi penyanyi, pengen bikin karya, pengen banget karya aku bisa didengerin sama orang-orang. Jadi mungkin ini adalah apa ya, mimpi jadi nyata kali ya buat aku. Iya. Gitu. Jadi maksudnya perlahan-lahan satu persatu Tuhan tuh ngabulin wishlist aku gitu. Aku ngerasanya sih gitu. Tapi ya banyak pengorbanan juga sebenarnya Kak. Maksudnya nggak instan gitu, nggak kayak Anet berdoa, Anet mimpi ini, Anet mau jadi kayak gini, Tuhan langsung kasih, nggak kayak Iya, gitu. iya. Jadi emang banyak pengorbanan yang udah aku lewatin, dari pengorbanan dari keluarga gitu kan. Terus yang kayak aku pindah dan harus LDR sama aku, mama kesini, Iya. papa sama adik aku masih di Manado Dulu ya, gitu. Iya, jadi banyak sih hal-hal yang terus dulu mama tuh pas audisi apa gitu, The Voice kalau nggak salah, itu mama sempat jual kulkas waktu itu. Walah. Iya, itu waktu aku masih kecil. Iya, Dan itu menurut aku salah satu pengorbanan yang luar biasa, dan apa ya, menjadi pengalaman hidup aku yang Manis ya. manis tapi juga mengharukan, guys. Tapi is it worth it? Maksudnya menurut kamu semua perjalanan kamu worth it nggak? It is worth it. Worth it banget. Maksudnya walaupun mungkin emang ada hal-hal yang belum aku capai, tapi at least aku percaya kalau Tuhan tuh nggak langsung semuanya dikasih. Jadi kayak pelan-pelan aku ngikutin proses, dan aku harus menghargai proses itu gitu. Jadi ya aku harus bersyukur. Nice Seperti banget. Kakak gimana? Kakak ngelihat Kak Samuel Cipta yang sekarang nih, asik, dari Samuel Cipta yang 10 tahun lalu misalnya. Gini Net, Gimana? aku tuh percaya banget bahwa segala sesuatu yang kita ambil, kayak every little step yang kita ambil, itu tuh sangat berarti buat sekarang gitu. Makanya aku suka banget teori butterfly effect. Oke. Dimana kayak satu langkah kecil yang kita ambil itu tuh sangat ngaruh banget sama kita sekarang gitu loh. Awalnya aku tuh mempertanyakan Net, kayak worth it gak sih aku di sini di umur aku yang baru nginjek 20-an ini. Tapi aku tuh ngelihat teman-teman aku main, mereka lagi seru-serunya, dan kita lagi ngejar karir, kita kerja-kerja sampai malam kayak gitu. Dan aku tuh sempet doa, dan akhirnya Tuhan jawab kayak, justru kamu harus bersyukur karena kamu dikasih tahu Tuhan tuh duluan, kayak gimana sih hidup tuh kayak gimana. Kamu dipersiapkan, kamu ditata ulang untuk menjalani hidup tuh kayak gimana gitu. Dan menurut aku untuk sampai di sini, walaupun mungkin banyak banget pengorbanan ya nggak sih, kayak kita tidurnya ya tau lah dulu waktu kita kayak gitu kan pasti kurang banget kan tidur, tapi it's worth it gitu loh, worth it banget ya nggak sih. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Nice, Keren Anet. banget, luar biasa. Wow. Hai Quarters, sebelum kita lanjutin podcast ini,
Aku pengen kasih tahu bahwa mungkin kalian yang lagi dalam usia 20-an, yang lagi ngerasa overthinking, atau perlu arah di kehidupan, atau perlu arah juga di percintaan kalian, aku pengen kasih tahu bahwa teman seperempat hadir buat kalian yang lagi ngalamin quarter life crisis. Kami juga hadir di sosial media @temanseperempat. Kami ada di Instagram, TikTok, YouTube, dan X. Kami juga memiliki buku jurnal khusus yang bisa kalian beli di QR di bawah sini. Nah sekarang aku pengen nanya ke Anet kayak, Boleh. Anet udah ada gak sih maksudnya planning jangka pendek, jangka tengah, dan jangka panjang gitu? Karena kan Oke. pasti buat teman-teman yang nonton, Quarters yang nonton kan pasti ada yang baru mau memasuki umur 20-an atau ada yang udah lewat dan pasti sama-sama mau belajar kan gimana caranya ngatur antara kuliah, belajar, ngatur buat keluarga dan juga ngatur buat kerja gitu. Maksudnya Anet tuh udah ada gak sih jangka pendek, tengah, dan panjangnya gitu? Mungkin kalau dari aku ya, sebenarnya lebih ke rencana dan wishlist sebenarnya. Kalau jangka pendek, pengennya di waktu dekat ini pengen bikin album kayak gitu. Karena kan kemarin bikin single terus kan, jadinya pengennya sebenarnya album. Kalau jangka Album ya? pendek gitu. Jangka pendek. Kalau jangka menengah, Jangka menengah nih. jangka menengah tuh Mungkin di umur kamu yang 27 gitu gak sih? 7 ya. Itu tengah Iya, kan? iya, Iya nggak pertengahan ya. Mungkin wishlist aku dan rencana yang sebenarnya pengen, aku pengen buat konser sendiri, yang bener-bener konser, bukan cuma yang kayak konser, tapi konser. Konser, Iya, gitu ya. betul. Jadi bukan konser, tapi konser gitu. Gebiar. Iya betul, gebiar konser Anet. Wow. Luar biasa. Kita doakan ya Quarters ya, kita doakan Anet. Nanti kakak datang ya ke konser aku ya. Aku datang pakai Flying Fox. Naik dari- Bawa bendera Indonesia ya. Bawa bendera Iya, Indonesia. bagus, Sama bagus. Aneters juga bendera Bagus. Aneters. Mantap. Asik. Kalau jangka panjangnya? Jangka panjang itu berarti around sekitar umur 30-an naik gitu ya. gitu kayak yaudah ketika kamu settle-nya gitu. Oke. Jangka panjang gitu. Paling kalau misalnya dalam karir, aku pengen punya bisnis. Itu pengen banget. Dan kalau misalnya aku sudah settle, pasti aku sudah berkeluarga pada saat itu. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya ya tergantung. Wow. Kalau yang jangka panjang untuk memulai keluarga tuh kayaknya sepertinya jangka panjang pas aku siap bakal Ya. gitu. Tapi ngomongin keluarga, ini ada satu yang aku tuh pengen banget tanyain ke kamu. Gimana rasanya kamu kan perempuan muda gitu yang berkarir gitu kan. Kayak ada gak sih maksudnya plus minusnya? Karena aku kan mikir kayak nanti ketika kamu berkeluarga pasti akan ada bedanya gitu kan. Kayak gimana sih kamu yang dari muda, perempuan muda yang berkarir, apa sih Net? Maksudnya plus minusnya tuh kayak gimana sih gitu? Mungkin ini kali ya plus minus yang aku sudah rasakan mungkin. Kalau yang sudah aku rasakan, plusnya itu aku bisa aku bisa mencoba untuk mewakili para perempuan-perempuan di luar sana gitu. Maksudnya kayak biasanya kalau misalnya aku bermusik kan, aku bisa mewakilkan para hati-hati para perempuan di luar sana, nice gitu. Karena biasanya perempuan tuh lebih nyambung gitu kan. Jadi kayak women support woman, bener kan? Bener. Terus aku merasa mereka mengerti aku dan sepertinya mereka juga bisa aku bisa mengerti mereka bisa mengerti aku. Iya, kayak gitu. Itu plusnya dari aku. Kalau minusnya yang aku rasain sejauh ini adalah aku nggak tahu ya, mungkin ini ke cowok juga bisa, tapi sejauh ini pengalaman aku kadang kalau ngelihat hate comment tuh kayak suka dibilang cewek nggak bener, kayak maksudnya ngambil langkah dikit aja tuh, karena public figure juga kan, public figure perempuan, dan kayak kalau perempuan tuh kayak menurut aku kayak terbatas gitu loh. Aku nggak tahu kenapa ya. Jadi kadang
kalau salah langkah dikit yang mungkin nggak sesuai sama ekspektasi para manusia netizen di luar sana tuh kadang dibilang cewek nggak benar, cewek kayak cewek murahan, cewek tit, pokoknya banyak lah hal-hal PG-13 yang dikeluarkan, yang dilontarkan para manusia tidak berakal budi itu. Tapi aku bersyukur maksudnya di zaman sekarang kayak khususnya penyanyi ya, karena kan kita ngobrolin penyanyi juga. Perempuan-perempuan di Indonesia khususnya ya, aku ngerasa udah banyak banget yang mereka tuh power banget gitu loh, yang kayak hebat dan keren-keren banget. Betul. Ditambah sekarang jujur aja gitu jajaran lagu-lagu kebanyakan cewek gitu, dan di situ yang aku kagumnya kayak wah luar biasa, maksudnya di zaman sekarang udah mulai banyak perempuan-perempuan tuh yang stand for herself gitu, yang kayak oke, gue bisa hebat banget gitu. Dan di situ aku kagumnya. Luar biasa. Nice, Tepuk tangan dulu untuk perempuan-perempuan Indonesia. Nice. Luar biasa, itu aku juga kagum banget sih. Maksudnya kayak bisa mematahkan stereotip itu kan, para perempuan-perempuan Indonesia. Dan menurut aku ya keren-keren sih. Salut. Respect cuy. Respect Quarters itu, Respect Quarters. Respect Quarters. Dan mungkin coba kita lihat kayak ke depan gitu. Misalkan Anet udah nikah gitu misalkan ya. Kita bayangin Anet udah nikah dan Anet baru punya anak gitu misalkan. Kira-kira Anet bakal fokus karir atau Anet bakal yang kayak oke, gue kayaknya mau spend time waktu nih sama anak gue, ngurusin anak gue gitu. Karena kan orang beda-beda kan. Ada yang beberapa teman-teman aku yang penyanyi juga kayak oke, gue memilih untuk kayaknya mau punya momen romantis dulu deh sama keluarga, apalagi momen anak gitu. Tapi ada juga yang memilih kayak yaudah nggak apa-apa, gue sambil gue sama keluarga gue tetap sambil nyanyi juga gitu. Kalau Anet kayak gimana? Kalau aku di saat aku sudah berkeluarga, itu tandanya aku sudah settle sama segala sesuatu di hidup aku. Maksudnya dari karir gitu kan, dari mental juga gitu. Jadi kalau dari aku, kalau sudah berkeluarga nantinya sebenarnya pengen dua-duanya, pengen keluarga dan karir. Tapi aku juga maksudnya aku nggak pengen anak aku tuh sampai ngerasa aku mama nggak ada buat aku ya, aku nggak ada waktu ya. Maksudnya tetap jalanin dua-duanya. Tapi sebenarnya aku belum jalanin itu ya, jadi mungkin kurang tahu. Jadi belum merasakan, jadi ngebayangin gitu. Iya, jadi kalau dibayangin tuh aku nggak pengen anak aku sampai ngerasa kayak gitu. Jadi bagaimana kita mengatur waktu aja sih menurut aku. Seperti itu. Tapi kalau misalnya aku sudah berkeluarga berarti aku udah settle sama diri aku gitu. Jadi bukan yang kayak masih bingung nih, masih aduh aku harus gimana nih sama karir aku tapi aku udah punya anak gitu kan. Sulit kalau kayak gitu jadinya, Kak. Bener sih gitu. Karena ketika kita udah milih buat keluarga juga, kita tuh udah harus settle dan kita udah harus pikirin dulu gitu nggak sih, kayak oke, kayaknya gue kalau misalkan gue punya anak, gue mungkin akan fokus sama keluarga atau gue mungkin akan coba membagi keduanya gitu nggak sih? Jadi emang pengen jadi mother dan career woman, dan juga teman-teman di luar sana jangan lupa untuk memilih suami yang tepat ya guys. Tepat, harus tepat. Betul, karena kalau misalnya kita tidak dapat suami yang tepat, nanti itu juga akan menentukan masa depan kita juga guys. Di perkeluargaan kita gitu. Menurut aku pengen nanya buat Anet nih, kan pasti quarters kan di sini kan ada mungkin yang lagi ngalamin stuck gitu loh soal percintaan, kayak aduh gue udah umur 24, gue udah umur 25 gitu, tapi let's say gue belum pernah pacaran, atau gue belum ketemu nih cinta yang sebenarnya tuh gimana, karena gue pacaran dari dulu tuh gue diselingkuhin mulu atau gimana gitu. Kayak Anet ada nggak sih maksudnya kayak gimana sih, apa yang Anet mau kasih tahu buat teman-teman quarters yang mungkin belum merasakan rasa cinta atau gimana gitu? Emang ada ya kayak di sini yang belum pernah merasakan rasa cinta walaupun gak pacaran nih, tapi suka sama seseorang tuh, emang ada ya yang belum ngerasain itu? Tapi menurut aku ada banget orang yang awalnya dia pikir dia ngerasain cinta, tapi
abis dia kena diselingkuhin atau gimana, dia langsung kayak nggak deh, gue nggak mau percaya lagi deh sama cinta gitu. Oke. Jujur aku tuh pernah ngerasa kayak gitu, Kak. Aku sempat ngerasa gua nggak mau nikah. Iya. Gua nggak mau nikah, kayak aduh, apa ya, kayak ribet, terus kayak ngurusin patah hatinya juga ribet juga gitu. Tapi kesini-sininya aku sadar bahwa kalau kalian berani jatuh cinta, kalian juga harus tahu resikonya apa. Kalian juga harus siap untuk kecewa. Nice. Jadi menurut aku tips untuk teman-teman di luar sana, kalian harus mencintai diri kalian dulu terlebih dahulu ya. Nice. Sebelum kalian mencintai orang lain, karena di situ kita bisa melihat worth diri kita sendiri kan. Mungkin terkesan gampang ngomongnya ya, agak susah kalau dipraktekkan jujur, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Proses dewasa, pendewasaan diri gitu. Mungkin ada teman-teman di sini yang urusan cinta terus patah hati, rasanya kayak aduh ini adalah masalah terburuk di hidup gue gitu. Dan aku pernah ngerasa kayak gitu, Kak. Dan itu menjadi suatu distraction untuk diri aku sendiri. Dan aku sadar kalau sebenarnya nggak harus separah itu kok gitu. Maksudnya Tuhan juga nggak akan kasih kita cobaan yang tidak bisa kita lalui, kayak gitu menurut aku. Oke. Wah, nice banget, Net. Mungkin aku pengen pertanyaan dari aku yang terakhir gitu ya. Ketika boleh kita minum, kan? boleh sambil minum. Anet mau ngapain? Mau jungkir balik gitu? Wow, oke. Aku pengen sebenarnya sedikit nanya gitu, karena kan ketika kita berkarir, maksudnya ada banyak banget momen-momen tuh yang akan mempengaruhi karir kita dari sisi apapun, dari sisi cinta atau mungkin dari sisi emosi takut atau gimana gitu loh. Dan kita tahu maksudnya ada banyak penyanyi-penyanyi di luar juga yang aku dengar ceritanya kayak dia lagi mau tur gede gitu kan, dia lagi mau tur gede, tiba-tiba dia tahu pacarnya selingkuh atau gimana gitu loh. Menurut Anet sendiri, gimana caranya Anet untuk mengontrol antara kehidupan pribadi dan ketika gue lagi berkarir atau gue lagi mau nyanyi atau lagi mau gimana sih caranya Anet untuk memisahkan itu gitu loh? Oke. Jujur aku pernah ada di posisi seperti itu. Jadi kayak aduh takut salah ngomong. Jadi emang apa ya, sulit sebenarnya gitu kan. Karena kita tuh manusia, kita merasakan banyak perasaan gitu. Maksudnya we feel dan apalagi kalau yang kakak bilang tadi, pas lagi mau nyanyi terus tiba-tiba dapat kabar pacar kita selingkuh atau pacar kita berulah gitu kan, atau mungkin berantem sama pacar gitu kan. Tapi ya dari aku balik lagi ya, kita tahu self worth kita, kita harus cintai diri kita sendiri dulu, baru kita tahu tuh gimana cara kalian memisahkan tuh antara kehidupan pribadi dan karir kalian gitu. Karena apa ya, kita kan kalau karir, kalau misalnya kerja itu harus profesional ya kayak gitu. Jadi dan apalagi di industri seperti ini yang dimana kita tuh bertemu orang baru gitu. Kalau misalnya pacar kita cemburu kan agak susah-susah juga sebenarnya kan gitu. Jadi menurut aku ya apa ya, harus pinter-pinter, nggak boleh gampang apa ya, mentalnya tuh harus kuat, nggak boleh menye-menye guys. Harus mental baja. Kalau misalnya kalian lagi berantem sama pacar kalian, ya udah nih kalian settle di pikiran kalian, abis kalian kerja, kalian obrolin sama pacar kalian. Tapi kalau kalian lagi kerja, ya udah kalian fokus sama pekerjaan itu gitu loh. Jadi maksudnya dikesampingkan dulu gitu. Karena emang susah sih sebenarnya ya, nggak segampang yang aku omongin. Tapi pelan-pelan pasti kalian bisa gitu ya.
gitu. Makanya cari pacar juga jangan yang nggak bener. Ya, cari pacar juga harus yang bener, yang nggak bikin pekerjaan kalian amburadul gitu ya. amburadul. Betul. Nice. Seperti Nah, itu. mungkin aku ada beberapa pertanyaan dari para quarters buat Oke. Anet. Oke. Gimana? Boleh. Anet siap nggak ngejawabnya? Enggak. Siap nggak siap aku harus jawab. Biasa. Oh ini pertanyaan yang ini menurut aku seru nih. Kalau passion aku nggak ngasih uang, apa aku harus tinggalin? Oke. Kalau passion kamu nggak kasih uang, apakah kamu harus tinggalin? Mungkin aku cerita sedikit ya. Aku punya kenalan. Jadi dia itu kuliah, tapi dia itu suka nge-gym, Kak. Oke. Dia tuh suka nge-gym. Nah, terus pas dia nyari-nyari kerja, dia tuh ngerasa kok cari kerja tuh susah banget ya, kok nggak diterima sana sini gitu. Terus tiba-tiba entah dari mana dia dapat tawaran untuk jadi trainer gym gitu. Jadi sekarang dia sudah menjadi trainer yang luar biasa gajinya gitu. Dan menurut aku sangat beruntung sekali dia bisa dapat pekerjaan yang sesuai dengan passionnya dia gitu. Jadi menurut aku buat teman-teman yang mungkin masih bingung gitu buat cari kerja, karena kan cari kerja susah banget ya Kak sekarang ya. Kayak sesusah itu di Indonesia kan. Jadi menurut aku ya kalian cobain aja mungkin hal-hal yang mungkin belum kalian coba sebelumnya, itu bisa satu. Terus atau mungkin kalian suka di bidang apa gitu, kalian cobalah, kalian asah lagi, terus kalian coba apply karena tiap hobi itu pasti ada jalan untuk cari kerjanya menurut aku ya. Wah, pas banget sama moto kita bersama menata ulang arah. Plus Betul. reflect, react, dan reconnect. Luar biasa. Tepuk tangan untuk teman seperempat. Satu pertanyaan lagi kali ya Boleh. dari quarters ya. Apa tuh? Apa ketakutan kamu yang paling besar soal karir dalam 5 tahun ke depan? 5 tahun gitu, Anet umur 25 gitu. 5 tahun ke depan ya. Ketakutannya adalah aku sudah tidak bisa bermusik lagi. Takutnya sih itu. Tapi nggak mungkin karena musik selamanya menurut aku gitu. Musik selamanya. Betul, musik selamanya. Dunia sementara, musik selamanya. Nice. Jadi ketakutan mungkin itu satu ya. Terus nggak bisa memenuhi ekspektasi orang. Sebenarnya itu menjadi ketakutan aku sekarang. Tapi pada akhirnya aku mencoba sih untuk refleksi diri, aku introspeksi juga bahwa kita nggak harus loh selalu mewujudkan ekspektasi orang lain gitu. Maksudnya ya kita keep originality-nya diri kita sendiri aja gitu. Dan kalau berdasarkan pengalaman aku ya, aku harus tetap berkarya. Dan ya aku takutnya kalau misalnya aku 5 tahun lagi tidak menemukan kebahagiaan sih. Itu yang aku takutin. Seperti itu. Kayaknya seru-seru deh pertanyaannya. Boleh ditanya semua gak sih? Cuma ada 5. Banyak ya? Cuma ada 5. Oke. Tadi udah berapa? Tadi udah 2. Oke. 3 lagi gak apa-apa ya? Oke. Pernah gak kamu ngerasa stuck di pekerjaan kamu sekarang? Terus kamu ngapain pas itu? Stuck di pekerjaan aku sekarang. Jujur pernah, balik lagi ke yang tadi aku sempat bilang, karena penyanyi di luar sana banyak bermunculan yang baru tiap bulan, tiap tahun. Jadi stuck itu pasti pernah, kayak misalnya kita berkarya nih, berkarya, bikin lagu, rilis lagu, tapi ngerasa kok kayak gitu-gitu aja ya, kok kayak biasa-biasa aja ya gitu. Dan bingung gitu, gue udah melakukan segala cara tapi kok masih kayak gitu-gitu aja ya gitu. Tapi ya pada akhirnya nemuin jalan keluar untuk ya tetap jalan aja. Karena aku juga
dijalani dengan doa. Doa itu penting banget guys. Kayak kadang ya aku berdoa, aku lagi bingung nih arahnya kemana. Aku tanya sama Tuhan, Tuhan ini gimana ya jalannya, kemana ya gitu. Kok aku burem matanya nggak bisa ngelihat jalan gitu. Tapi tiba-tiba pas aku selesai berdoa, aku buka Instagram, terus nemu quotes yang sangat apa ya, yang bikin aku ngerasa oh ini jawaban dari Tuhan nih. Dan bukan cuma itu, tapi Tuhan juga ngirimin orang-orang di sekitar aku yang mereka tuh ngomong atau mereka ngasih kata-kata yang bikin aku ngerasa kayak tadi, kayak ini jawaban dari Tuhan nih. Gitu sih. Wah, Seperti itu. Kak Anet, buset. Aku impersonate ya. Oke, boleh. Kak Anet, aku umur 20-an dan aku takut banget Kak sama masa depan aku tuh bakal kayak gimana. Apalagi sekarang cari kerja susah, kuliah juga berat. Oke. Gimana ya Kak caranya? Oke, gimana caranya? Ya Tidur. Enggak bercanda. Gimana? salah. Makan. Iya. Menurut Anet makan itu Makan. bikin gak pusing ya kalau kuliah berat gitu ya? Iya bener, makan atau enggak nonton film mungkin teman-teman ya. Nice. Banyak sih hal-hal yang bisa bikin kita keluar dari perasaan tidak waras gitu-gitu. Tapi apa tadi, kerja susah ya? Pekerjaan emang susah. Susah Kak cari kerja. Aku udah nyari 100 tempat Kak Anet. Ini personal banget personal. ya. Oh iya, impersonate. Harus kayak Iya. gitu ya. Gimana Kak Anet? Ya kayak yang tadi aku bilang, kalian jangan cepet puas dulu. Kalau misalnya kalian bisa, kalian mahir dalam suatu hal, mungkin kalian bisa dapat pekerjaan dari kemahiran kalian itu. Tapi jangan kayak, wah gue udah puas, gue udah jago banget nih. Aku tuh nggak suka banget sama orang yang sok jago ya guys. Yang sok jago, yang ngerasa aku tuh paling hebat di dunia ini gitu. Maksudnya ya walaupun lo udah jago, tapi di atas langit masih ada Hotman Paris. Buset. Di atas lagi masih ada langit. Oh ya, masih ada langit. Iya, Iya. gitu. Jadi menurut aku cari kerja itu emang susah, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja, nggak harus cepet-cepet. Mungkin harus cepet-cepet ya. Tapi yang pasti kalian harus berusaha. Tiap orang pasti punya waktunya masing-masing menurut. Nice. Satu teman-teman yang aku quotes dari omongan Anet tadi itu adalah kayak nggak apa-apa, take your time, pelan-pelan. Nggak semua tuh harus ada jawabannya sekarang gitu. Ya. Kayak memang manusia itu diciptakan hidup tuh akan berproses. Betul. Ya nggak sih? Betul. Kayak dimana pelan-pelan satu-satu benahin dulu diri kita, baru gimana caranya kita tuh keluar, baru ke lingkungan, gitu. Benar? Betul. Nice banget. Jadi hargai proses ya teman. Nice. Gitu. Karena orang gede ya, aku ngelihat orang gede, orang dewasa, mereka juga pasti pernah ngerasain apa yang aku rasain saat ini gitu. Dan itu merupakan suatu proses kehidupan yang dimana tiap orang tuh pasti akan ngelewatin itu. Jadi ya kalian kuat-kuat aja, mental kalian pasti kalian bisa melewatinya. Kalau misalnya emang kehilangan arah, nggak apa-apa, bukan berarti kalian gagal, tapi kalian lagi cari jalan yang benar. Yes. Satu kata-kata buat quarters yang lagi ngalamin quarter life crisis. Satu kata-kata. Atau kayak kata-kata indah buat quarters. Oke. Terakhir dari Anet. Terakhir ya. Oh, mungkin yang tadi nih. Aku tanda kutip ya guys ya. Tanda kutip. Ini lihat kemana nih? Lihat ke situ ya. Bentar. Kehilangan arah bukan berarti gagal, tapi kalian lagi cari jalan keluarga. Kok keluarga? Kok belibet? Kok tiba-tiba keluarga? Cari jalan keluarga. Nah, coba cari jalan keluarga kalian. Bukan. Maaf. Gak apa-apa, kita boleh ulang kok ya. Boleh ulang ya teman-teman ya. ya. Boleh Salah, ulang ya. guys, itu. Anggap tadi gak ada. Iya, benar. Oke. Oke. Kehilangan arah bukan berarti kalian gagal, tapi kalian cuma belum nemu jalan keluarnya aja. Kalau kalian belum nemu jalan keluarnya,
Ya mungkin kalian yang harus jalan-jalan. Udah. Itu dia. Nice. Wah, thank you Nah. Anet. Cakep nggak? Cakep ya? Cakep kan? Iya. Tadi teman-teman Quarters kita udah dengerin dari Anet yang udah berkarir dari umur 11 ya Net ya? 11 sih. Dari umur 11 tahun. Semoga cerita ini bisa bikin kamu reflect, relate, dan juga reconnect lagi. Thank you Anet udah datang Thank hari you, ini. makasih banyak. Thank you semuanya. Buat Quarters yang mungkin sekarang lagi ngalamin quarter life crisis, kita hadir buat kalian untuk kalian reflect, relate, dan juga reconnect. Karena kami teman seperempat hadir untuk bersama menata ulang arah.